Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam budi luhur. Baik, jadi hari ini kita sudah masuk di pertemuan ketiga mata kuliah teori bahasa dan otomata. Nah, di pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah membahas mengenai salah satu mesin abstrak untuk memodelkan sistem, yaitu dalam hal ini adalah untuk menerima bahasa reguler yang dinamakan dengan Finite State Automata atau FSA. Nah, kemudian juga bagaimana aplikasinya, ada beberapa contoh kemarin, misalkan untuk memodelkan sistem cara kerja lift atau elevator. Kemudian kalau hubungannya dengan perancangan kompilator itu adalah untuk analisa leksikal dan beberapa contoh-contoh yang lainnya. Nah, bagaimana kita menentukan diagram state-nya, simbol-simbol apa yang digunakan untuk menggambarkan diagram state sebuah FSA itu. Kemarin juga ada contoh FSA, yaitu kasus logika yang populer itu mengenai ada seorang petani, kemudian ada bawaannya berupa sayuran, kemudian ada domba dan serigala. Nah, itu contoh kasus FSA. Kemudian salah satu jenis dari FSA itu ada yang dinamakan DFA atau Deterministic Finite State Automata. Nah, kemarin sudah kita bahas juga. Jadi DFA itu ketika dia mendapat masukan tertentu dari satu state, dia tepat berpindah ke satu state yang berikutnya. Nah, itu DFA. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan bahas salah satu bentuk atau jenis daripada FSA yang lainnya, yaitu yang NDFA atau NFA. Nah, kepanjangannya adalah Non-Deterministic Finite Automata. Baik, nah kita lihat. Nah, ini NDFA, Non-Deterministic Finite Automata. Nah, untuk secara matematis itu hampir sama. Dia sama karena memang merupakan jenis, dua-duanya ini FSA semua, baik NDFA maupun DFA. Nah, kita nyatakan dalam pasangan quintuple seperti ini, sama seperti DFA kemarin. Cuman bedanya, kalau DFA kemarin dari satu state itu tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Nah, kalau di NDFA ini dia bisa memiliki 0, 1, atau lebih state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Nah, seperti itu. Itu bedanya. Jadi, bisa tidak ada untuk satu masukan tertentu yang diterima, simbol masukan yang diterimanya, dia bisa tidak ada transisi keluar. Bisa juga cuma satu, bisa juga lebih dari satu state berikutnya. Nah, jadi ketika dia dapat input, simbol, masukan, kemudian biasanya dia akan berpindah atau melakukan transisi. Nah, untuk input tadi, kalau di DFA, dia berpindah tepat ke satu state berikutnya. Nah, kalau NDFA ini bisa dia tidak pindah, artinya 0, bisa 1, seperti yang di DFA, bisa juga lebih dari 1. Nah, seperti itu. Jadi di non-deterministic finite automata ini dimungkinkan satu simbol masukan itu yang diterima oleh state itu bisa jadi dia tidak ada keluaran. Nah, jadi dia tidak 0, tadi 1 atau lebih state berikutnya. Nah, nanti kita lihat seperti apa. Nah, karena memang sebenarnya kalau di kasus-kasus dunia nyata itu
kebanyakan modelnya itu adalah model NDFA ini. Jadi mungkin saja kita membutuhkan ketika kita mau memodelkan suatu sistem itu, sistemnya itu bentuknya adalah non deterministik seperti ini. Gitu. Jadi dia bisa tidak ada tidak ada input, tidak ada output, atau bisa satu, atau bisa lebih dari satu. Nah, seperti itu. Ini bedanya antara DFA dan NDFA. Nah, biasanya kasus-kasus di dunia nyata itu kebanyakan NDFA. Tapi ketika kita mau implementasikan nantinya, kita harus rubah dulu dia menjadi DFA. Nah, itu karena implementasi DFA itu lebih mudah. Nah, jadi secara matematis sama seperti DFA kemarin, ada key yaitu himpunan state, kemudian ada sigma itu himpunan simbol inputnya, kemudian ada delta seperti ini himpunan fungsi transisinya. Nah, sama persis, kemudian ada himpunan state awal S, kemudian ada himpunan state akhir. Nah, seperti inilah cara matematisnya NDFA itu dinyatakan. Nah, kemudian kita lihat contoh. Kita punya contoh sebuah mesin NDFA dengan konfigurasinya seperti ini. Ada dua state, yaitu Q0 dengan Q1, kemudian simbol inputnya itu ada A dan B, kemudian sebagai state awalnya itu adalah Q0, kemudian state akhirnya adalah Q1. Nah, transisinya dinyatakan dalam fungsi transisi ini. Jadi ketika Q0 itu mendapat input A, maka dia, nah kita lihat, perhatikan di sini, ini bedanya dengan DFA kemarin. Nah, kalau DFA itu tepat 1. Nah, kalau ini ketika Q0 ini mendapat masukan simbol A ini, maka dia bisa melakukan transisi ke lebih dari 1. Atau bahkan bisa tidak juga. Nah, ini, kalau ini contohnya kebetulan ketika Q0 mendapat input A, dia pindah ke Q0 dan juga ke Q1. Nah, ini lebih dari 1. Ini ciri daripada NDFA itu. Nah, itu jadi kalau kita mau membedakan NDFA dengan DFA, nah seperti ini. Kalau dia ada yang bisa 0, bisa 1 atau lebih dari 1, berarti dia adalah NDFA. Nah, konfigurasinya seperti ini. Ini fungsinya, perpindahannya ketika Q0 mendapat input B, pindahnya ke Q1. Nah, di sini ada lambang himpunan nih. Jadi kita pakai kurung kurawal ini menandakan ini adalah himpunan, karena bisa lebih dari 1, bisa 0, bisa 1, bisa lebih dari 1. Nah, kemudian untuk Q1-nya, Q1A-nya pindah ke Q1, kemudian Q1B-nya pindah ke Q1. Nah, dari sini kemudian kita buat tabelnya. Ada transisinya. Nah, sesuaikan dengan konfigurasi yang tadi. Ada dua state, Q0 Q1 kita buat di sini. State-nya Q0 Q1, kemudian simbol input itu ada A dan B. Nah, simbol inputnya ada A dan B. Kemudian sebagai state awalnya itu Q0, kemudian state akhirnya Q1. Nah, bagaimana isi dari tabel ini? Ya, kita sesuaikan dengan fungsi transisi ini. Jadi ketika Q0 mendapat input A, maka Q0 Q1, kemudian Q0B itu Q1, kemudian Q1A itu Q1, Q1B itu Q1. Maka dapatlah tabel transisinya seperti ini. Nah, ini sesuai dengan fungsi transisi tadi. Q0 itu Q0 Q1, ini berupa himpunan. Makanya kita kasih tanda kurung kurawal. Nah, seperti ini. Oke, kemudian
Dari sini kita gambarkan diagram transisinya. Nah, ada dua state yaitu Q0 dan Q1, berarti ada dua buah lingkaran dengan nama state-nya adalah Q0, Q1. Kemudian simbol inputnya A dan B. Nah, sebagai state awal itu adalah Q0. Berarti kita kasih tanda panah seperti ini. Kemudian state akhirnya itu adalah Q1. Berarti kita kasih garisnya double. Nah, seperti ini. Kemudian bagaimana transisinya? Nah, Q0 ketika dia mendapat input A, dia berpindah ke Q0 dan Q1. Nah, ada dua seperti ini. Q0 kemudian Q1. Nah, inilah ciri daripada NDFI. Jadi dimungkinkan dia bisa 0, bisa 1 atau lebih transisi keluar untuk setiap simbol masukan yang diterima. Nah, kemudian kita teruskan transisinya Q0B. Nah, ini kita bisa buat seperti ini. Jadi kalau dia sebenarnya kan tadi Q0 itu ada dua dia. Ada yang ke Q1 itu ada dua, yaitu A. Kemudian yang B-nya juga ke Q1. Nah, seperti ini. Maka bisa kita jadikan satu garis seperti ini. Kemarin sudah kita bahas juga ya. Nah, ini kemudian Q1A, Q1, kemudian Q1B itu Q1. Nah, seperti inilah bentuk diagram state-nya. Ini mesin NDFA-nya. Nah, oke. Kira-kira seperti itu. Jadi secara prinsip sebenarnya hampir sama saja kita menentukan DFA dan NDFA ini. Nah, cuman yang perlu diperhatikan itu ya, bedanya itu kalau NDFA ini dia memungkinkan untuk tidak ada keluaran untuk satu masukan tertentu, bisa satu, bisa lebih dari satu. Nah, kalau DFA kemarin itu ketika untuk setiap simbol masukan dia hanya bisa berpindah ke tepat satu set berikutnya. Nah, itu. Nah, untuk pertemuan hari ini materinya itu. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita lanjutkan lagi ke penyetaraan NDFA ke DFA. Baik, untuk mengakhiri saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.